Halo teman Excel, hari ini kita akan bermain antara Word dan Excel. Nah, di sini saya telah membuat sebuah mailing antara Excel dan Word. Nah, jadi di sini ada nama, nomor mahasiswa, kelas, jenis kelamin. Jadi di sini apabila kita ini kan angka 1, apabila kita geser ke angka 2 itu namanya akan berubah ke siswa 2 ya. Apabila kita geser ke 3 akan berubah ke data siswa 3, atau kita cari, misalnya kita mau mencari siswa yang ke-8, lalu kita ketik sini siswa 8, lalu kita ambil find next, otomatis akan menampilkan siswa yang ke-8. Sebenarnya data-data ini telah kita hubungkan dengan data yang ada di Excel. Jadi untuk melihat datanya kita bisa ambil edit di sini. Nah, ini data-datanya, dan data-data ini saya buat di dalam sebuah Excel ya, namanya database Excel. Pengen tahu cara pembuatannya? Simak video ini sampai selesai. Halo, saya Apri. Selamat datang di video saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Oke teman Excel, bagaimana membuat mailing Excel to Word? Yang harus pertama diperhatikan bahwa di Word Anda sudah disetting bahwa bisa gabung dengan file lain. Adapun caranya, silahkan ambil file pada sudut sebelah kiri, kemudian di bawah sini ada option, silahkan ketik pada optionnya, lalu kita ambil pada advance-nya, lalu kita cari saja di sini paling bawah sekali, di sini ada general. Nah, di general sini pastikan teman-teman telah mengklik confirm file format conversion on open. Jadi ditolong dicentang ini, lalu kita okekan saja. Setelah itu kita ambil pada mailingnya. Di sini kita mau membuat suratnya itu seperti apa, apakah letter, bentuk email, atau normal Word dokumen, itu terserah. Misalnya kita buat di normal Word dokumen saja. Satu lagi kita membuat yaitu data. Jadi database tersebut kita buat di Excel. Data tersebut otomatis harus mempresentasikan dari apa yang mau kita isi. Contoh kita mau membuat nama, nomor mahasiswa, kelas, jenis kelamin, dan keterangan. Oke, kita buka saja Excelnya. Oke, di sini kita sudah membuka Excel ya. Kita kecilkan biar gampang dilihatnya. Nah, di dalam Excel sebaiknya teman-teman membuatnya dari sel A1 ya. Jadi kita buat headernya dulu, nama, nomor mahasiswa, kita sesuaikan dengan ini ya. Kemudian kelas, jenis kelamin, dan keterangan. Misalnya untuk nama kita buat saja nicknya nama siswa 1, nomor mahasiswa acak aja angkanya, kemudian kelasnya biasanya dari kelas 3A sampai kelas 3C misalnya. Di sini kita bisa buat drop down list ya, kita ambil data, kemudian kita ambil drop down list. Kita perbesar saja biar gampang. Drop down list ada di data validation, ambil data validation, kita ambil list, kita ketik manual saja 3A, 3B, dan 3C. Kita okekan untuk jenis kelaminnya, jadi ini bisa ditarik jadi 3A, 3B, 3C. Kemudian jenis kelamin itu biasanya laki-laki dan perempuan, kita buat juga drop down list, jadi sama semua namanya, tidak ada yang berbeda. Nah, di sini laki-laki dan perempuan. Oke, di sini menjadi seperti ini, laki-laki dan perempuan. Untuk keterangannya lulus dan tidak lulus, kita buat juga drop down list, lulus, tidak lulus. Oke, dan seperti biasa kita buat ini dalam bentuk tabel. Kita ambil insert, setelah itu kita ambil tabel, kita buat dengan my table has header, karena di sini mempunyai header ya. Kita okekan.
Oke, jadi sehingga kalau kita membuat di sini selanjutnya siswa 2, otomatis headernya untuk kelas selanjutnya itu tinggal menyesuaikan saja. Oke, kita buat dulu datanya dan ini akan kita percepat. Oke, datanya sudah kita buat ya teman-teman. Jadi silahkan di save data tersebut. Ini datanya kita buat saja secara acak ya. Kita save seperti biasa saja. Ctrl S, kemudian kita pilih di mana mau kita save. Lanjut, misalnya kita mau save-nya di D, kita buat saja namanya database. Oke, save. Oke, kita close saja ya. Excelnya kita buat, kita lihat pada Word-nya tadi. Setelah itu kita ambil select recipients. Nah, ambil yang use and existing list. Kemudian kita ambil pada database yang telah kita simpan. Tadi kita simpan database pada draft D, maka kita ambil draft D, lalu kita ambil database, kita open saja. Di sini kita okekan saja ya. Kemudian kita ambil pada sheet 1. Oke, maka kita pada nama ini, kan ini ada nama mahasiswa, pada nama kita insertkan saja namanya. Kemudian di sini nomor mahasiswa kita insertkan nomor mahasiswa, kelas kita insertkan kelas, dan jenis kelamin kita insertkan jenis kelamin. Begitu juga dengan keterangan. Setelah itu kita ambil pada preview result, kita klik, otomatis keluar siswa 1, siswa 2 dan seterusnya. Apabila kita geser ini jadi siswa 2, geser ini menjadi siswa 3, geser ini siswa 4, sesuai dengan data yang telah kita buat di Excel tadi. Untuk mencari siswa tertentu bisa kita buat siswa 3 misalnya, atau nama yang lain, kita nextkan saja, otomatis dia akan mencari nama siswa tersebut. Kemudian bisa juga kita misalnya kita hanya mau memprint atau mengambil yang kelas 3A saja, tinggal ambil pada edit replace-nya, kemudian kita ambil filter, lalu di sini filenya ambil kelas dan kita buat di sini kelas 3A. Untuk itulah kenapa saya membuat drop-down list pada Excelnya, agar penamaannya sama semua, sehingga bisa difilter seperti ini. Kita okekan, otomatis semua kelas yang kelas 3A itu yang akan bisa tampil nanti pada mailingnya, sehingga di sini semua kelas 3A ya. Oke, yang bukan kelas 3A akan dilewati oleh mailingnya. Nah, kelas 3A semua. Trik satu lagi, kita ambil edit, misalnya pada filter tersebut kita hilangkan saja ini ya, kita hilangkan non dulu, kita buka semua. Di sini ada yang double ya, siswa 7 double dengan ini, kemudian siswa 13 double juga. Ini bisa kita ambil find duplikat. Nah, di sini nampak ada yang double. Tinggal kita hilangkan centang yang double ini, kita ambil salah satu, sehingga nanti di mailingnya tidak bentrokan data double tersebut atau data duplikatnya. Oke kan. Nah, maka tidak ada yang double. Kemudian untuk melakukan printnya bisa kita buat print di sini, print dokumen, sehingga bisa kita buat misalnya kita ambil form ya. Kita mau memprint dari siswa yang ke-4 sampai siswa yang ke-11, itu tinggal kita print saja, kita okekan. Apabila kita mau mengupdate lagi file database-nya, pastikan Word yang sudah di mailing tadi dikeluarkan dulu, jangan langsung dibuka. Ketika Word-nya masih dibuka, jangan buka database-nya dulu, tetapi kita close dulu, kita save ya. Kemudian kita buka database-nya, lalu kita tunggu ya, lalu bisa kita isi ya, misalnya
siswa 19 dan seterusnya. Pakai 3B. Oke, laki-laki dan keterangannya lulus. Baru kita save. Baru kita buka lagi pada Word yang telah kita simpan tadi. Saat buka Word nanti ada pertanyaan seperti ini ya. Kita ambil yes agar mailingnya tetap ada. Apabila kita mengambil no, mailingnya tidak ada ya. Jadi kita ambil yes di sini. Oke, mailingnya akan tetap ada. Kita ambil mailingnya, kita lihat yang terakhir tadi, yaitu siswa 19. Demikian video ini, apabila bermanfaat silahkan like dan share. Hai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat tutorial Microsoft Excel setiap hari Senin dan Kamis, dan klik video lainnya untuk melanjutkan pembelajaran.